Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah dengan banyak memuja dan memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang dicurahkan kepada kita sekalian. Dan juga kita mengucapkan salam dan salam untuk Nabi kita yang kita cintai, yang kita agungkan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bermajlis di masjid kita ini untuk sama-sama mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang syariat Allah yang diwariskan kepada kita. Kita sudah membaca pekan lalu hadis yang cukup panjang tentang al-qasamah pada masa jahiliyah. Yaitu qasamah itu adalah bersumpah bahwa anggota keluarga dari suatu keluarga tidak bersalah. Jadi anggota keluarganya sebanyak 50 orang bersumpah bahwa anggota keluarga mereka yang dituduh melakukan tindakan kriminal itu tidak melakukannya karena tidak memiliki saksi. Itu namanya qasamah. Nah, qasamah ini seperti yang kita sudah sebutkan dalam hadisnya itu sudah menjadi tradisi hukum sejak zaman jahiliyah. Nah, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, apakah qasamah ini masih diberlakukan ataukah tidak? Nah, di sini kita dapatkan dia punya jawaban. As-Sayyid Sabiq memberikan judul Al-Ikhtilaf fil hukmi bil qasamah. Terjadi perbedaan pendapat para ulama pada masalah menghukum dengan qasamah. Jadi hukuman yang didasarkan pada al-qasamah itu berlaku atau tidak. Hukumannya berupa apa? Pembebasan orang yang tertuduh. Itu hukumnya. Hukumnya adalah orang yang tertuduh dibebaskan. Nah, jadi penerapan hukum tersebut apakah masih berlaku ketika dalam dalam praktek Islam atau tidak? Di sini disebutkan ikhtilaf. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah boleh menghukum berdasarkan al-qasamah ataukah tidak? Ya. Dan di sini ada dua kubu besar. Ya. Kubu yang pertama adalah kubu yang membolehkan, ya, bahkan mewajibkan. Artinya kalau keluarga sudah berqasamah, maka pengadilan harus memberikan vonis hukuman tidak bersalah.
kepada orang yang dituduh. Itu namanya menghukum berdasarkan al-qasamah. Jadi di sini disebutkan al-hukmu bil qasamah. Menghukum dengan berdasarkan pada qasamah semata. Qasamah saja. Ya, kepada sumpah saja. Ya. Nah, beliau mengatakan faqala jumhurul fuqaha biwujubil hukmi biha. Wa qalat ta'ifatun minal ulama la yajuzul hukmu biha. Berkata mayoritas para ulama, ya, berkata mayoritas, berarti sebagian besar para ulama fikih, jumhurul fuqaha. Ya. Al-fuqaha artinya para ahli fikih atau para ulama fikih. Yaitu wajib berhukum dengannya. Ya. Wajib diaplikasikan hukumannya. Berdasarkan qasamah itu maka pengadilan wajib memberlakukan hukum. Ya. Sedangkan sekelompok dari ulama mengatakan la yajuzul hukmu biha. Ya. Tidak boleh menghukum dengannya. Ya. Atau tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan qasamah. Ya, nanti ada alasan-alasannya. Baik. Jadi itu ya, dua kubu besar. Jadi mayoritas berarti sebagian besar. Berarti kalau sebagian besar berarti ada sebagian kecil. Ya. Jadi sebagian besar para ulama menyebutkan kalau sudah ada qasamah dari keluarga orang yang tertuduh, maka hakim wajib memberlakukan hukuman berdasarkan qasamah itu. Ya. Dan sebagian kecil para ulama fikih mengatakan tidak. Ya. Jadi sebaliknya. Ya. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Berkata Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, wa amma wujubul hukmi biha 'alal jumlati faqala bihi jumhuru fuqaha'il amsar Malikun wa Syafi'iyyu wa Abu Hanifata wa Ahmadu wa Sufyanu wa Dawudu wa ashabuhum wa ghairu dzalika min fuqaha'il amsar. Ya, berkata Ibnu Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan, dan sedangkan wajibnya hukum dengan qasamah tersebut secara global, maka dikatakan oleh mayoritas ahli fikih dari berbagai kota. Amsar itu jamak dari Misr, artinya kota. Ya, bukan Misr nama negara. Ya. Kota yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang berasal dari kota-kota seperti kota-kota zaman dulu yang menjadi tempat para ulama hidup itu, seperti Madinah, Makkah, ya, kemudian Basrah, kemudian Kufah, ya, kemudian ada Syam, Dimashq, ya, kemudian ada Misr, Mesir. Ya, jadi semua kota-kota yang ada Al-Hijaz. Nah, Hijaz itu jadi Mekah, Madinah. Disebut dengan Amsar. Ya. Jamak dari kata Mesir, artinya kota-kota. Artinya sebagian besar atau di kota-kota menjadi tempat tempat menuntut ilmu pada saat itu. Ya. Jadi tempat menuntut ilmu pada saat itu di negeri kaum muslimin. Ya, baik dari barat sampai timur. Ya, di barat itu ada Andalus, ya. Di timur nanti ada Khurasan, ada Isfahan dan seterusnya. Ya, kemudian nanti di Hijaz. Jadi semua disebut dengan fuqahaul amsar. Ya. Di antaranya Imam Malik. Ya, Malik ulama Madinah.
Wasyafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini beliau ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Mesir, ya, karena beliau ini orangnya pindah-pindah. Wa Abu Hanifah. Abu Hanifah ulama di Kufah. Ya, Kufah itu sekarang di Irak. Kemudian Ahmad. Nah, Imam Ahmad ulama di Baghdad. Ya, sekarang juga di Irak. Kemudian Imam Sufyan. Wa Dawud. Dawud Al-Zahiri ini tempatnya di Andalus, ya. Wa ashabuhum, dan murid-murid mereka. Ya. Jadi imam-imam tadi ini ada imam 4 di sini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Jadi 4 imam besar ada di kelompok yang pertama, ditambah dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ditambah dengan Imam Dawud Al-Zahiri, dan ditambah lagi dengan murid-murid mereka. Jadi murid-murid mereka itu tersebar seluruh dunia. Ya. Jadi Imam Ahmad muridnya tersebar, Imam Syafi'i dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mayoritas para ulama. Wa ghairu dzalika min fuqaha'il amsar, dan selain mereka. Jadi selain yang disebutkan ini masih banyak ulama-ulama yang ada di kota-kota negeri kaum muslimin yang punya pendapat yang sama. Yaitu pendapatnya hakim wajib menghukum berdasarkan qasamah. Jadi pemberlakuan hukumnya berdasarkan sumpah yang dilakukan oleh 50 anggota keluarga orang yang tertuduh tersebut. Ya, jadi itu menjadi dasar pemberlakuan hukumnya. Baik. Kemudian waqalat ta'ifah minal ulama, dan berkata sekelompok dari para ulama. Jadi sekelompok kecil. Ya, tapi kecilnya ini banyak juga orangnya. Ya, dan mereka juga diakui keulamaannya. Ya, makanya disebut di sini khilaf. Ya. Jadi khilaf yang disebut khilaf itu adalah khilaf antara ulama besar dan ulama besar. Ya, maka disebut khilaf, perbedaan pendapat. Jadi kalau ulama dengan kita orang itu tidak dianggap. Ya. Jadi kalau perkataan kita dibanding perkataan ulama, perkataan kita tidak dianggap. Ya. Karena kita bukan ulama. Ya, kita ini thalibul ilmi atau tuwailibul ilmi. Ya, tuwailib itu artinya penuntut ilmu yang masih kecil. Ya. Jadi kalau kita berbeda dengan pendapat para ulama, kalau orang mendengar kita berarti mereka terjebak. Ya. Jadi kalau kita yang berpendapat berbeda dengan para ulama yang besar, maka pendapat kita tidak dianggap. Ya. Jadi yang disebut dengan khilaf para ulama itu adalah ulama besar dan ulama besar. Ya, sama. Ahli ijtihad dan ahli ijtihad. Ya, sama-sama berijtihad. Ya. Dan orang yang sama-sama memiliki memenuhi syarat untuk berijtihad, nah itu mereka wajib berijtihad. Ya. Kalau orang yang memenuhi syarat berijtihad kemudian tidak berijtihad, maka itu mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, kalau kita yang belum memenuhi syarat untuk ijtihad, maka kita tidak boleh ijtihad. Ya, kita ikut saja kepada yang sudah ada. Ya. Nah, itu prinsipnya. Jadi jangan orang yang tidak memenuhi syarat ijtihad malah berijtihad. Nah, itu akan tersesat dia. Ya. Itu yang disebut oleh Rasulullah fadallu wa adallu. Ya. Mereka tersesat dan menyesatkan. Ya, karena syarat untuk ijtihad itu banyak sekali, dia punya syarat-syarat. Harus dipelajari dengan mendalam semua. Ya. Nah, kalau kita ini kan baru belajar. Ya, jadi kita mengikuti pendapat apa yang sudah ada yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik. Jadi para ulama yang tidak sependapat itu ada beberapa orang yang disebutkan sini. Ya. Walaupun tidak semua juga disebutkan. Di sini yang pertama Salim bin Abdullah wa Abu Qilabah atau Abu Qulabah dan Umar bin Abdul Aziz wa Ibnu Aliyah atau Aliyah Ibnu Aliyah, ya. Jadi ada 4 orang disebutkan beliau. Pertama Salim bin Abdullah, Abu Qulabah atau Abu Qilabah,
Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Aliyah. Ya. Mereka mengatakan la yajuzul hukmu biha. Ya. Tidak boleh menerapkan hukum berdasarkan qasamah. Ya. Jadi jumhur mayoritas mengatakan wajib diberlakukan hukumnya berdasarkan qasamah. Ya, kelompok yang kedua yang lebih kecil jumlahnya mengatakan tidak boleh diberlakukan hukum berdasarkan qasamah. Masing-masing punya dalil yang cukup kuat. Ya, nah kita lihat bagaimana mereka berdalil. Pertama, dalil jumhur al-ulama. Wa umdatul jumhuri ma thabata anhu alaihi salatu wassalam min hadithi Huwaisata wa Muhaisata. Wa huwa hadithun muttafaqun ala sihhatihi min ahlil hadith. Illa annahum mukhtalifuna fi alfadhihi. Ya. Jadi dalil atau umdah itu artinya patokan. Ya. Patokan jumhur ulama, patokan mayoritas ulama adalah apa yang disebutkan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebut dengan hadis Huwaisah dan Muhaisah. Hadis Huwaisah dan Muhaisah. Hadis Huwaisah wa Muhaisah. Ya. Al-muttafaqu ala sihhatihi, dan hadis ini disepakati kesahihannya. Kesahihannya disepakati walaupun ada perbedaan redaksi. Ya. Jadi ada hadis yang disebut dengan hadis Huwaisah dan Muhaisah. Disepakati kesahihannya, namun perbedaannya ada di redaksi hadis tersebut. Yang intinya dalam hadis itu bahwa menurut para mayoritas ulama bahwa al-qasamah bisa menjadi dasar diberlakukannya hukum. Ya. Jadi ada hadis yang disepakati kesahihannya. Ya. Kemudian wa umdatul fariq ats-tsani, dan patokan kelompok yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Mereka berdalil pertama, annal qasamata mukhalifatun li usulis syar'i al-mujma' ala sihhatiha. Mereka mengatakan bahwa qasamah bertentangan dengan pokok-pokok syariat yang disepakati kesahihannya. Ya. Jadi mereka berdasar alasannya pertama bahwa qasamah itu bertentangan dengan pokok-pokok syariat yang disepakati kesahihannya. Faminha, di antaranya pokok yang pertama yang diselisih atau yang bertentangan dan qasamah adalah annal asla fi syar'i an la yahlifa ahadun illa ala ma alima qat'an aw syahada hissan. Wa idza kana dzalika kadzalik fa kaifa yuqsimu awliya'ud dami wa hum la yushahidu al-qatil bal qad yakununa fi baladin
wal qatlu fi baladin akhar. Ya. Jadi alasan mereka yang pertama bahwa al-qasamah itu bertentangan dengan pokok syariat. Yang pertama dalam pokok syariat bahwa seseorang tidak boleh bersumpah kecuali atas perkara yang dia ketahui secara pasti. Atau yang dia saksikan secara indrawi. Ya. Jadi dalam pokok syariat orang menjadi saksi dan bersumpah itu disepakati bahwa orang yang bersumpah tidak boleh dia bersumpah kalau dia tidak ketahui secara pasti atau dia tidak lihat secara langsung. Ya. Makanya yang disebut saksi itu adalah orang yang melihat langsung, ya, menyaksikan langsung. Nah, itu yang boleh menjadi saksi dan dia boleh bersumpah. Nah, kalau qasamah ini mereka tidak menyaksikan langsung, ya, dan tidak tahu pasti, ya, maka bertentangan dengan pokok syariat. Paham sampai sini? Paham nggak, Faril? Paham? Ya. Jadi sekali lagi, pokok syariat dalam persidangan, orang yang bersumpah itu, dia harus menyaksikan secara langsung dan mengetahui secara pasti bahwa perkara tersebut seperti itu. Itu pokok syariat. Sedangkan qasamah ini kan seperti yang kita sudah sebutkan dalam hadisnya itu, ya. Orang Bani Hashim atau Abu Talib, ya, menyuruh orang yang dituduh itu memanggil 50 orang laki-laki dari keluarganya. Dan laki-laki ini yang bercerita kepada keluarganya itu, terjadi begini-begini, saya dituduh begini-begini. Ya. Maka keluarga laki-laki yang 50 orang itu mengatakan, kita bersumpah akan jadi saksi supaya kamu tidak dihukum. Ya. Jadi mereka tidak tahu dia punya masalah. Ya. Nah, kalau orang yang tidak tahu masalah kemudian bersumpah secara kaidah hukum, sumpahnya tidak diterima. Ya. Biar bukan cuma 50, biar 100 yang bersumpah, kalau mereka tidak tahu masalah, tidak diterima sumpahnya. Ya. Nah, itu mereka bilang yang bagi para ulama yang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau begitu berarti qasamah tidak bisa diberlakukan. Ya. Karena orang yang bersumpah itu mereka tidak saksikan. Bahkan disebutkan qad yakununa fi baladin wal qatlu fi baladin akhar. Bisa jadi orang yang bersumpah itu ada di suatu negeri dan peristiwa pembunuhannya di negeri yang lain. Nah, seperti kisah dalam hadis yang kita sudah sebutkan itu. Ya. Orang yang punya unta itu kan dia keluar dari kampungnya. Dia ajak itu anggota Bani Hashim keluar, pergi menggembalakan dia punya unta. Otomatis orang kampung tidak lihat mereka kan? Tidak lihat. Ya. Jadi mereka ada di tempat yang berbeda. Nah, kalau saksinya di tempat yang berbeda, maka secara hukum asal, ya, hukum asal dalam dalam persidangan, saksi yang tidak berada di tempat kejadian itu tidak bisa diterima dia punya persaksian. Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini yang pertama. Ya. Walidzalika rawal Bukhari an Abi Qilabah. Ya. Dan hal ini dikuatkan oleh apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Qilabah. Ya, jadi ada sebuah peristiwa yang dijadikan oleh para ulama kelompok kedua ini sebagai dasar penguat dari alasan mereka itu.
Disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abi Qulabah. Jadi ada sebuah peristiwa yang disebutkan. Disebutkan di sini ringkasan peristiwanya, ya. Terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya. Wa anna Umar bin Abdul Aziz abraza sarirahu yawman linnas. Thumma adina lahum fadakhalu alaih. Faqala ma taquluna fil qasamah. Ya. Jadi peristiwanya terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini khilafah dari Bani Umayyah. Ya. Termasuk tabi'in. Ya, beliau tabi'in. Beliau suatu saat abraza sarirahu yauman linnas summa adzina lahum fadakhalu alaih. Jadi beliau menggelar sarir, menggelar kursi begitulah. Ya, jadi beliau panggil orang ke rumah beliau, kemudian beliau gelar tempat duduk, ya, kemudian beliau memanggil orang untuk masuk ke dalamnya. Ya, untuk duduk berdiskusi tentang hukum tentu, ya, bukan mau main gaple, bukan. Ya. Para ulama tentu duduknya untuk diskusi tentang hukum. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah, ya, khalifah sekaligus juga ahli fikih. Ya, jadi ini pemimpin kaum muslimin yang bukan sekedar pemimpin, tapi juga ulama. Ya, beliau ini pemimpin dan ulama. Ya. Jadi kalau sekarang ada istilah umara dan ulama dan umara, ya, maka Umar bin Abdul Aziz ini menggabungkan dua-duanya. Dia amir, dia juga alim. Ya, dia umara dan dia juga ulama. Ya. Keturunannya Umar bin Khattab dari garis ibu. Baik. Kemudian beliau setelah para ulama itu beliau ajak masuk, kemudian beliau bertanya, "Ma taquluna fil qasamah?" Ya. Apa pendapat kalian tentang qasamah? Ya, tentang sumpah seperti itu tadi. Fa'adabbal qaumu wa qalu naqul. Ya, maka kaum atau para ulama yang diundang itu pun berbicara, ya. Karena mereka akan diskusi. Nah, para ulama itu biasa dengan diskusi-diskusi seperti itu, ya, membahas masalah-masalah agama. Ya, itu kebiasaan dari sejak dulu. Mereka mengatakan, innal qasamata al-qawad biha haqqun qad aqada biha al-khulafa. Ya. Maka orang-orang di situ sebagian mengatakan sesungguhnya qasamah itu adalah qawad. Ya, qawad itu artinya apa? Hah? Hukuman, ya. Biha haqqun. Ya, jadi hukuman yang boleh diberlakukan. Qad aqada bihal khulafa. Ya. Dan sudah dijalankan hukuman tersebut oleh para khulafa. Ya, karena Umar bin Abdul Aziz itu kan khulafa yang kesekian dari Bani Muawiyah, Bani Umayyah. Jadi sebelum beliau itu ada sekian pemimpin sampai kepada zaman khulafa ar-rasyidin. Ya. Jadi sebagian para ulama yang hadir mengatakan itu sudah diberlakukan oleh para khulafa. Ya. Jadi sistem seperti itu memang sudah ada. Jadi kita ikut berarti karena sudah ada pada zaman dulu sudah diberlakukan. Ya. Maka kita ikuti saja. Ya. Kemudian faqala ma taqulu ya Aba Qilabah atau Baqulabah. Ya. Jadi di antara sekian banyak para ulama itu Abu Qilabah yang punya pendapat yang berbeda. Maka Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Abu Qilabah, apa pendapatmu hai Abu Qilabah? Wa nasabani linnas, ya. Maka Abu Qilabah mengatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz seperti menjebak saya. Jadi menjebak untuk menjebak beliau untuk berbicara itu. Ya. Jadi seperti dijebak. Ya. Ini tentu candaan, ya, candaan para ulama. Ya. Kayaknya antum ini menjebak saya.
Nah, sebenarnya Umar bin Abdul Aziz punya pendapat yang berbeda dengan para ulama. Ya. Tapi dia tidak mau langsung mengatakan dia punya pendapat. Dia tanya Abu Qulabah. Dia tahu Abu Qulabah satu pendapat dengan dia. Ya. Jadi dia bilang, Abu Qulabah bagaimana? Kau punya pendapat. Ya. Jadi Abu Qulabah merasa, ini khalifah menjebak saya. Ya. Padahal beliau punya pendapat, sudah pendapat sendiri, sudah jelas. Jadi seolah-olah dia suruh saya menjawab, padahal ini jawaban sama dengan beliau punya. Ya. Jadi seperti dijebak. Ya. Faqultu ya Amiral Mu'minin, indaka asyraful Arab wa ru'asaul ajnan. Ya. Maka Abu Qulabah mengatakan, jawabannya begini, wahai Amirul Mu'minin. Ya, Amirul Mu'minin artinya itu gelar untuk khalifah pada masa itu. Ya, gelar khalifah, pemimpin. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika itu posisinya sudah sebagai Amirul Mu'minin, pimpinan tertinggi kaum muslimin. Ya. Beliau sudah jadi khalifah. Ya. Karena di sini disebutkan, wahai Amirul Mu'minin, Anda punya asyraful Arab. Ya. Anda ini punya orang-orang asyraf, orang-orang mulia dari kalangan orang Arab. Wa ru'asaul ajnan. Dan Anda punya panglima-panglima pasukan. Ya. Kan dia khalifah kan? Ya, khalifah itu kan menguasai seluruh kaum muslimin. Orang Arabnya, orang Ajamnya, orang elitnya, orang akar rumputnya, beliau pemimpin semua orang. Ya. Ara'aita law anna khamsina rajulan syahidu ala rajulin annahu zana di Dimashqa wa lam yarawhu akunta tarjumuhu. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Amirul Mukminin? Jadi Abu Qilabah menjawab dengan memberikan sebuah gambaran. Ya. Jadi beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda ini kan punya banyak rakyat. Ya. Dari Syam sampai Madinah, dari Mesir sampai mana? Sampai Persia. Ya. Sekarang misalnya begini wahai Amirul Mukminin. 50 orang bersumpah. Ya. Mereka mengatakan bahwa ada satu orang berzina di kota Damaskus. Ya. Damaskus ketika itu menjadi pusat pemerintahan di Syam. Sekarang di Syria. Ya. Karena dinasti Umayyah itu pusat pemerintahannya di kota Dimashq, di Damaskus. Ya. Jadi Amirul Mukminin oleh Abu Qilabah mengatakan, begini Amirul Mukminin, ada orang berzina di Dimashq, di kota ini. Ya. Kemudian ada 50 orang yang bersumpah bahwa orang itu berzina. Tetapi 50 orang yang bersumpah ini tidak melihat langsung. Paham ya? Jadi 50 orang bersumpah, tapi mereka tidak lihat itu peristiwa. Ya, mungkin mereka berada di tempat yang lain. Yang berzina ada di Dimashq. Peristiwanya, kejadiannya terjadi di Dimashq. Sementara 50 orang ini berani bersumpah tentang peristiwa tersebut, tetapi mereka tidak lihat. Nah, Abu Qilabah bertanya kepada Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin akan merajam orang yang berzina itu? Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, lah, tidak. Ya kan? Karena biar 100 orang yang bersumpah, kalau mereka tidak lihat perbuatannya, maka orang itu tidak boleh dihukum. Ya. Karena berzina kan syaratnya dilihat oleh 4 orang secara langsung. Peristiwanya dilihat 4 orang secara langsung dengan mata kepala. Itu baru boleh dihukum rajam. Ya. Kalau tidak dilihat oleh 4 orang, walaupun 100 mereka bersumpah, tapi mereka tidak lihat langsung,
maka sumpah mereka tidak diterima. Ya. Maka orang yang dituduh, ya, belum terbukti. Ya. Orang yang dituduh berzina dengan cara disumpah 50 orang itu, kata Umar bin Abdul Aziz, tidak bisa dirajam. Lah, ya. Ini peristiwa yang pertama, gambaran pertama. Gambaran kedua. Afara'aita law anna khamsina rajulan syahidu 'indaka 'ala rajulin annahu saraqa bihimsa wa lam yarauhu akunta taqta'uhu. Ya. Nah, peristiwa yang kedua, contoh. Ini bukan peristiwa yang terjadi ya, ini hanya contoh. Ya. Contoh kata Abu Qilabah. Bagaimana pendapat Amirul Mukminin? Kalau ada 50 orang yang bersumpah di depan Amirul Mukminin, mereka bersumpah di depan Amirul Mukminin menuduh bahwa ada seorang laki-laki di Hims. Himsa itu salah satu kota di Syria. Sekarang namanya Homs. Orang bacanya Homs. Ya, kalau bahasa Arabnya Hims. Ya. Orang mengatakan sekarang Homs. Nah, Homs itu kalau di peta terlihat Homs itu sebelah utara Syria. Sedangkan Dimashq itu sebelah selatan. Ya, sebelah selatan tempatnya. Dan jaraknya ribuan kilometer. Ya. Jadi sekarang kata Abu Qilabah ada 50 orang datang bersumpah di hadapan Amirul Mukminin. Mereka mengatakan ada satu orang laki-laki di Hims sana mencuri. Ya. Sedangkan mereka tidak lihat. Ya. Apakah Amirul Mukminin akan memotong tangan orang yang dituduh itu? Orang yang dituduh di Himsa itu mau dipotong atau tidak? Umar mengatakan tidak. Tidak bisa dipotong. Ya, kenapa? Karena mereka tidak lihat. Ya, mereka tidak lihat. Nah, dan pencurian itu harus dilihat. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan dalam bab sebelumnya, apa syarat-syarat orang itu dituduh mencuri, kemudian tuduhannya dibenarkan. Ya kan? Ada melihat langsung dan seterusnya. Maka kata Abu Qilabah sekarang sudah dua contoh. Pertama orang berzina yang dituduh berzina oleh 50 orang tapi mereka tidak lihat, maka orang berzina ini tidak boleh dihukum. Artinya sumpah 50 orang ini tidak berlaku. Paham? Nah, kemudian peristiwa yang kedua contohnya 50 orang bersumpah menuduh orang yang ada di daerah lain itu mencuri. Ya. Jadi mereka ada di Dimashq, yang dituduh mencuri ada di Hims. Jaraknya ribuan kilometer. Ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz juga, orang yang dituduh mencuri tidak boleh dihukum. Kenapa? Sumpahnya tidak berlaku. Ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kata Abu Qilabah, fama baluhum idza syahidu annahu qatalahu bi ardin kadza wa hum indaka aqutta bi syahadatihim. Ya. Nah, sekarang ke inti masalahnya. Ya, bagaimana? Begitu juga kata Abu Qilabah, kalau orang yang jumlahnya 50 orang bersumpah bahwa dia atau bahwa mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan pembunuhan di daerah yang lain itu tidak bersalah. Atau mereka bersalah. Jadi 50 orang ini mengatakan kami bersumpah bahwa dia melakukan pembunuhan. Sementara daerah mereka berbeda. Ya, dan 50 orang ini tidak pernah melihat. Nah, Abu Qilabah bilang, menurut Amirul Mukminin, itu orang tertuduh dihukum atau tidak? Jawabannya? Apa jawabannya? Tidak atau iya? Hah? Tidak. Ya sama dengan tadi itu. Ya kan? Orang berzina, orang mencuri, berapapun yang bersumpah, kalau mereka tidak lihat, berarti sumpah mereka tidak dianggap. Ya, berarti sama juga ini kata Abu Qilabah. Ya. Maka dari situlah fakataba Umar bin Abdul Aziz fil qasamah annahum idza aqamu syahidai adlin
anna fulanan qatalahu fa'aqidhu wala yuqtal bi syahadatil khamsin alladzina aqsamu. Ya. Maka setelah diskusi itu, maka Umar bin Abdul Aziz membuat sebuah keputusan dan kesimpulan. Ya, beliau mengatakan, apa kesimpulannya? Umar bin Abdul Aziz menulis, ya, atau menyuruh menulis, atau menetapkan dalam masalah qasamah. Apa kata beliau? Apabila mereka mendatangkan dua saksi yang adil, ya, apabila mereka mendatangkan dua saksi yang adil, bahwa fulan telah membunuh seseorang, maka hukumlah. Ya. Dan jangan dihukum berdasarkan sumpah 50 orang tersebut. Ya, jadi ini kesimpulan dari diskusi antara Umar bin Abdul Aziz dan para ulama yang hadir di istana beliau ketika itu. Beliau memberikan kesimpulan bahwa yang boleh dijadikan sandaran hukum adalah saksi mata. Walaupun jumlahnya cuma 2 orang. Ya. Sedangkan kalau sekedar sumpah, walaupun sumpahnya 50 orang, tetapi mereka tidak menyaksikan, maka hukumannya tidak berlaku. Nah, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari diskusi ini disimpulkan bahwa al-qasamah tidak bisa diberlakukan atau tidak bisa menjadi sandaran hukum. Nah, itu kesimpulannya dari diskusinya, bahwa al-qasamah tidak bisa menjadi sandaran hukum karena dia bertentangan dengan pokok syariat. Dan dalam pokok syariat, hukuman diberlakukan kalau ada saksi 2 orang yang adil. Ya. Tentang pembunuhan harus ada 2 saksi yang adil. Kemudian pokok yang kedua, kita selesaikan ini dalil-dalil mereka. Pokok yang kedua, mereka mengatakan anna minal usuli annal aimana laisa laha ta'thirun fi isyaqatid dima. Bahwa di antara pokok-pokok syariat atau pokok-pokok ilmu fikih, hukum fikih, bahwasanya sumpah tidak punya pengaruh, ya, fi isyaqatid dima, dalam masalah yang berkenaan dengan darah. Ya. Jadi sumpah tidak punya pengaruh dalam perkara yang berkaitan dengan darah seseorang. Nah, itu secara asal, ya, hukum asal. Kemudian pokok yang ketiga, anna minal usuli annal bayyinata ala manidda'a wal yamina ala man ankara. Ya. Pokok yang ketiga yang bertentangan dengan qasamah adalah bahwa pada asalnya, ya, al-bayyinah atau pembuktian, ya, pembuktian dibebankan kepada orang yang menuduh. Ya, dibebankan kepada orang yang menuduh. Sedangkan orang yang tertuduh cukup dia bersumpah. Ya, cukup dia bersumpah. Nah, jadi kalau qasamah itu yang bersumpah siapa? Yang bersumpah keluarga, bukan orang yang tertuduh itu. Ya. Seharusnya dalam asal hukumnya, yang tertuduh itu yang bersumpah. Tidak perlu dia panggil keluarganya. Ya. Jadi kalau dia dituduh, kemudian tidak ada bukti, maka dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah saya tidak melakukannya.
Sudah selesai. Tidak perlu lagi panggil-panggil keluarga 50 orang nih. Tidak perlu. Ya. Nah ini secara hukum asal kata mereka seperti itu. Jadi yang tiga hal ini bertentangan dengan hukum asal. Ya. Karena dia bertentangan dengan hukum asal, maka al-qasamah ini kata mereka tidak bisa diberlakukan. Baik. Nah sampai sini alur pikirannya. Ya. Jadi para ulama yang tidak setuju dengan pemberlakuan hukum qasamah ini, nah ini alasan mereka ada tiga ini. Ya. Jadi pada intinya ada satu, kemudian satu ini dijabarkan jadi tiga. Ya, secara global bahwa hukum qasamah bertentangan dengan hukum-hukum asal yang sudah disepakati. Yang pertama itu tadi, ya, tentang yang pertama disebutkan hukumnya adalah apa tadi pertama? Bahwa secara asal orang yang menjadi saksi itu adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung. Sedangkan qasamah tidak. Jadi bertentangan. Kemudian yang kedua bahwa sumpah tidak berlaku atau tidak berpengaruh terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan darah. Ya. Kemudian yang ketiga, secara asal orang yang tertuduh itu seharusnya dia yang bersumpah, bukan orang lain. Ya, karena dia yang tertuduh. Maka untuk membebaskan dirinya dari tuduhan, dia harus bersumpah. Ya, dan dia tidak bisa mewakilkan sumpahnya kepada orang lain yang tidak tahu masalah. Walaupun orang lain itu DP keluarga. Ya. Tapi dalam masalah hukuman, tidak ada masalah hubungan keluarga dan keluarga tidak. Yang jadi saksi itu yang melihat, yang langsung, yang menyaksikan itu jadi saksi. Ya. Jadi tidak ada hubungan antara keluarga dan anggota keluarganya dalam masalah hukuman. Ini alur pemikiran mereka. Baik. Sampai sini paham? Ya. Itu baru dalil-dalil yang disampaikan oleh orang yang tidak setuju. Ya. Dan dalil yang disampaikan oleh jumhur kita sudah sebutkan tadi, yaitu hadis yang sudah ada, ya, dari Huwaisah dan Muhaisah. Dan itu ditegaskan oleh para ulama yang diundang oleh Umar bin Abdul Aziz. Mereka mengatakan khalifah-khalifah dulu sudah memberlakukan itu. Jadi kita orang ikut saja. Ya. Karena mereka sudah memberlakukannya maka kita ikut. Ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz dan Abu Qilabah punya pendapat yang berbeda. Ya. Punya pendapat yang berbeda. Walaupun yang disuruh jawab oleh Umar bin Abdul Aziz Abu Qilabah. Tapi keputusannya Umar bin Abdul Aziz sependapat dengan pendapatnya Abu Qilabah. Maka beliau menulis ketetapan bahwa yang boleh menjadi dasar hukum dalam masalah pembunuhan adalah kalau ada dua orang saksi yang adil. Ya. Dua saksi adil ini maksudnya orang yang tidak fasik. Ya. Dua saksi yang bukan orang fasik. Orang adilnya orang yang taat. Orang yang taat dan orang yang tidak dikenal berdusta dan seterusnya. Ya, bukan pembohong. Jadi dia adil itu bukan pembohong. Nah, itu kata beliau dalam keputusannya. Dan tidak boleh menghukum orang berdasarkan sumpah yang dilakukan oleh 50 orang yang tadi. Jadi ini jelas ya keputusan dari Umar bin Abdul Aziz. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, nanti kita sambung dengan pendapat selanjutnya, ya, supaya otak kita lurus. Nah, minggu depan kita orang tambah lagi. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Baik, kita tutup karena sudah salat isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.